Tadi itu telah kuberitahukan bagimu sejak aku masih berdiri di bumi bersama dengan murid-muridku. Jadi aniaya besar itu, ya, siksaan itu, penderitaan itu Tuhan telah bukakan di saat dia masih ada di dalam bumi ini, di saat dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Benar, benar. Ya, kita baca nanti dari Matius 24. Sampaikanlah, kata Tuhan, mereka harus teguh. Jadi kita harus teguh, ya. Sangkal diri. Sampaikanlah, harus sangkal diri supaya hatimu tidak terjerat. Tidak terjerat akan apa? Tidak terjerat akan pencobaan-pencobaan yang akan melanda bumi. Pencobaan itu kira-kira seperti apa, saudara? Apakah kesusahan? Ya. Pencobaan itu sesungguhnya tawaran-tawaran kenikmatan yang akan diberikan ke dalam dunia ini. Namun di dalam tawaran itu akan ditawarkan jikalau manusia itu harus menyatu di dalam sistem mereka, di dalam segala peraturan-peraturan yang akan mereka nyatakan. Ya. Nah, jadi pencobaan itu adalah tawaran-tawaran kenikmatan, ya. Apa iblis pernah menawarkan kesusahan? Ya. Tawaran kenikmatanlah yang diberikan kepada iblis. Faedahnya lah kesusahan. Coba kalau kita mengingat apa yang ditawarkan kepada Tuhan Yahosua itu sendiri, ya. Bahkan kerajaan di bumi ini, ya. Jadi di masa pencobaan besar itu, tawaran kenikmatan itu akan diberikan kepada umat manusia, ya. Satu contoh, ya. Kita akan disuruh menandatangani segala sesuatu peraturan, ya. Nah, apa yang akan disampaikan? Bisnismu akan bisa berjalan, ya. Semuanya akan bisa beres, bahkan semakin berkembang. Tanda tangani ini. Apa yang akan ditandatangani? Ya, di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Di sanalah kita akan teruji, ya. Mana kita pilih? Kehilangan bisnis, kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, kehilangan nama, atau kehilangan kemuliaan Tuhan. Di saat engkau kehilangan bisnis, atau kehilangan nama, atau kehilangan harta, maka kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan. Namun kita akan menderita selama kita ada di dalam bumi yang menawarkan ini. Oke, saya ulang lebih tepatnya. Dunia ini akan menawarkan kenikmatan, dah. Dunia ini akan menawarkan segala sesuatu, mengangkat kita secara jasmani. Namun, ya, di saat tawaran-tawaran itu ada, kita pun akan senang di dalam bumi ini. Kita akan sejahtera, ya. Namun kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan dan kita akan kehilangan keselamatan, ya. Yang kedua, ya, kita kehilangan harta. Tadi yang pertama aku bilang kehilangan nggak ya? Oh, di saat kita menerima, ya. Yang kedua, di saat kita menolak tawaran itu, kita akan menderita di dalam dunia. Bahkan bisa sampai mati, ya, sampai dibunuh atau teraniaya di saat kita menolak itu semua. Namun, ya, di bumi kita akan tersiksa, teraniaya. Namun kita akan memperoleh hidup kekal. Mana yang kamu pilih? Ya. Saya sarankan saudara kemarin itu tonton film The New World Order. Itu sebagai pelajaran untuk saudara, tahun 2013. Nah, karena banyak The New World Order tahun 2013, ya. Itu pembelajaran besar karena pada akhirnya anak-anak Tuhan yang setia juga teruji di sana, ya. Jadi mana engkau pilih, ya? Engkau memilih tersiksa di dalam dunia namun memperoleh hidup kekal, atau senang di dalam dunia, nikmat di dalam dunia, namun engkau tidak beroleh keselamatan, ya. Nah,
Itu menjadi pilihan besar. Jadi saya lanjut. Jadi Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatunya di saat dia masih ada di dalam bumi ini, ya. Sampaikanlah, mereka harus teguh, kita harus teguh. Oh, udah di bawah tadi ya. Sangkal diri supaya hatimu tidak terjerat akan segala pencobaan-pencobaan, ya. Sangkal diri sampai harinya tiba. Jungjunglah iman yang kudus, bertahan dan berjuang sampai selama-lamanya, ya. Di saat suara ini diperdengarkan, ya, tiba-tiba saya mendengar ada suara, dan ini berbicara tentang beras yang akan habis, ya, disita. Kalau disita dalam artian habis, ya, beras yang akan susah kita peroleh. Jadi beras itu berbicara apa? Bahan makanan yang akan sulit kita peroleh, ya. Kemudian Tuhan berfirman setelah saya mendengar suara-suara itu, ya, bahan makanan akan sulit diperoleh seperti itu. Berharaplah hanya kepada Elohim dengan segenap jiwamu. Jaminan keselamatan di dalamku, kata Tuhan. Hukum-hukumku diberitahukan, kebenaran dibukakan. Semua itu sebagai saksi atas seluruh bumi. Jadi kebenaran-kebenaran yang dibukakan terlebih di akhir zaman ini, itulah yang menjadi saksi yang menyelamatkanmu, kata firman Tuhan. Jadi di saat kebenaran itu dibukakan bagi engkau, ketahuilah itu adalah kesaksian atau saksi yang menyelamatkan, ya. Hukum yang utama dan yang terutama, saksiku berdiri sebagai firmanku. Saksi yang berdiri sesuai dengan kebenaran sampai harinya tiba. Semua kesaksian itu berdiri di muka bumi. Saksi adalah firmanku, sampaikanlah firmanku menyelamatkan bumi. Ada clue di situ tentang saksi, ya. Intinya saksi itu adalah firman Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Nah, Tuhan lagi berfirman, sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Jadi jangan engkau merasa hebat, oh jangan takut, jangan gentar, jangan terlalu gampang mengucapkan hal itu. Kenapa Tuhan berfirman, sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Nah, apakah dengan kalimat ini Tuhan atau Elohim mengukur kita tidak akan bisa kuat? Tidak. Tetapi ini adalah peringatan keras, sebagaimana dia berfirman di dalam Yakobus, tidak seorang pun yang bisa menjinakkan lidah, katanya. Jadi itu kan sebatas firman untuk memperingatkan kita. Itu peringatan keras. Nah coba, di saat Tuhan berkata demikian, apakah saudara tidak bisa menjinakkan lidah saudara? Bahkan dikatakan lebih mudah menjinakkan binatang buas, ya, daripada menjinakkan lidah. Ngeri kan? Jadi firman itu sama dengan ini. Sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Jadi ini sebenarnya peringatan bagi kita supaya kita tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, ya. Pahlawan di sini berbicara siapa? Orang-orang yang merasa kuat untuk menghadapi segala tantangan, segala badai, ya. Tetapi pahlawan pun gentar di saat masa itu akan terjadi, ya. Saya rasa banyak contoh-contoh yang kita lihat, ya. Di saat orang kuat menganiaya, satu contoh, ya, dia sangat kuat, tetapi di saat dia teraniaya dia pun tidak kuat, kan gitu, ya. Nah, tetapi ini kandungan yang Tuhan sampaikan di sini supaya kita tidak merasa hebat. Jangan kita merasa jangan takut, ya. Kita pasti dilepaskan, kita pasti dibebaskan. Nah, seperti itu, tetapi tidak ada tamengnya, tidak ada perisainya, ya. Jangan terlalu gampang mengatakan itu di akhir zaman, karena saya sampaikan kepada saudara, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan. Masa itu
siksaan itu berat. Ya, coba nanti saudara celupkan dulu tangan, pasang dulu kompor gas, ya, bakar dulu tangan saudara, ya, ujung jari saja dibakar dulu, ujung jari, tahan nggak? Kalau saudara tahan dibakar hanya 10 menit saja, saudara tidak kesakitan. Kurasa hebat loh saudara nanti di masa itu, ya. Nah, karena bagaimana kalau satu contoh masa itu ada di hadapan kita, ya, ditonjok saja pun seperti ini, ya, atau dicabut kukunya atau dicongkel matanya, ya, aduh, pahlawan pun kan gentar, ya, kalau masa aniaya itu terjadi. Kita telah melihat banyak orang-orang yang telah teraniaya karena kesaksian akan firman Tuhan. Betapa ngerinya dan sadisnya kematian mereka. Ya. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita pun harus mempersiapkan diri. Karena ingat, bagaimana ke-12 murid itu, mereka pun mati teraniaya. Ya. Nah. Jadi jangan merasa kamu kuat, jangan merasa kamu hebat. Jangan merasa kamu mampu. Saya pernah sampaikan kepada seseorang ya di Sulawesi tentang bencana yang akan terjadi kalau nubuatan itu sudah digenapi, ya. Si ibu ini ya berserah seperti itu, ya. Tetapi saat itu Tuhan berfirman, apakah kamu kuat di saat hal itu terjadi sampai 3 kali tuh? Sama seperti yang dikatakan kepada Petrus, ya kan? Petrus juga apa Tuhan katakan, apakah engkau mengasihiku? Oh iya Tuhan, ya, seolah-olah dia tidak bisa menyangkal Tuhan, tetapi pada akhirnya dia menyangkal juga, ya. Tuhan yang tahu kekuatan kemampuan kita. Sekalipun engkau merasa engkau berotot seperti pahlawan, ya, tetapi pahlawan pun gentar di saat masa itu. Jadi jangan merasa hebat, ya. Saksikanlah kepada mereka. Kehancuran akan terjadi, ya. Kehancuran ini seperti apa, ya. Dan di sini juga nubuatan tentang wilayah-wilayah yang saya sampaikan beberapa minggu lalu kepada saudara, ya. Saya sudah baca itu, Samosir, Palu, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Samarinda, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara Timur, tanah bagian tengah Indonesia, ya, 10 wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Apa nih? Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, ya, Barus, Nias, Sibolga, ya. Itu semua dinubuatkan terjadi goncangan, ya. Beberapa minggu lalu saya sampaikan ini dan beberapa wilayah terjadi. Jadi jangan menantang-menantang, ya. Karena kan seringkali seperti itu. Apalagi kan banyak orang ngupload video kita hanya ngambil pas di nubuatannya, di pengajarannya enggak. Makanya sampai ada orang yang bilang, ibu ini bernubuat terus nggak ada firman. Makanya saya bilang video ini yang tidak mencantumkan, karena video yang punya channel ini yang tidak mencantumkan, karena sesungguhnya di dalam setiap video kita itu ada firman, saya bilang. Jadi kan mereka kadang hanya mencomot pas nubuatannya. Nah, banyak di sana yang mencela, nggak ada terjadi, ya. Jelas kita tahu, ya, kita tidak senang ini terjadi. Saya pernah bilang kepada saudara, saya sendiri yang diberitahukan Tuhan langsung. Saya pun tidak menginginkan ini terjadi. Sebisa mungkin saya selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jangan terjadi. Makanya melihat Jawa Tengah seperti lautan air, ya. Melihat bagaimana Jawa Timur digoncang, melihat bagaimana Jawa Barat digoncang, saya bersedih, Tuhan, kenapa harus terjadi? Ya, tetapi ya kalau memang itu sudah harus terjadi, ya kita juga mau bilang apa? Tapi setidaknya kita yang mendengarkan, jangan terlalu menantang. Saya pernah bilang, ya, ibu jangan menakut-nakuti. Biasanya orang yang berkata seperti itu, dia sendiri yang penakut. Saya bilang, ya, karena saya temukan orang-orang yang seperti ini biasanya karena mereka takut, makanya jadi mereka melawan ketakutan itu dengan mengatakan hal itu, gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Terjadi. Dan saya ingat saat itu yang berbicara itu sama saya itu orang Jawa Tengah, ya. Ya kasih tahu lah Bu, di Jawa Tengah di mana tepatnya, seperti yang banjir Jawa Tengah apa Jawa Timur, ya? Yang banjir lah itu Jawa Tengah apa Jawa Timur, ya. Nah, jadi saya bilang, kenapa saudara harus menantang?
karena kita di WA ya. Seharusnya saudara berdoa supaya nubuatan itu tidak terjadi atas wilayahmu. Saya bilang, saya tidak tahu apa wilayahnya ikut kena saat itu, ya. Nah, tetapi semua itu kita tidak inginkan, ya. Tetapi kalau memang Tuhan sudah berfirman dan itu terjadi, kita juga mau bilang apa, ya. Nah, ini semua pesan Tuhan. Setelah wilayah-wilayah itu, ya, Tuhan juga berfirman di mana bahan makanan akan semakin sulit, ya. Beritahukanlah semuanya ini harus terjadi, sebab semua ini telah dinubuatkan sebelum adanya segala sesuatu di hadapanmu saat ini. Semua ini tergenapi sebagai penggenapan di mana kesesakan akan terjadi, kesusahan memenuhi seluruh bumi. Bersaksilah, sampaikanlah semuanya ini sebagai akhir dari semua yang ada, di mana sumber damai sejahtera berlalu dari muka bumi ini. Di sanalah hari-harimu semakin berat dan sukar. Di sanalah kesukaran di bumi akan terjadi, ya. Jadi ini yang Tuhan sampaikan tanggal 27 Februari, di mana kita akan memasuki masa aniaya. Nah, apakah masa aniaya itu akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan, ya? Saya akan buka dari Wahyu dulu, ya. Wahyu seperti yang saya lewatkan. Kita kembali ke Matius dulu, ya. Sesuai dengan topik permulaan penderitaan, kita buka Matius pasal yang ke-24, yang ini sama juga dengan Markus pasal yang ke-13, ya. Ini penting untuk kita baca, untuk kita renungkan, ya, supaya kita memahami apa yang ada di hadapan kita, ya. Permulaan penderitaan. Ketika Yahusua duduk di atas bukit Zaitun, ayat ketiga, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, ya. Tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yahusua kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau di Markus ini dikatakan, waspadalah, Markus 13 ayat 5, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang, ya. Jadi di sini perintah yang pertama yang Tuhan nyatakan, ya, menjelang masa itu tiba, akan banyak penyesatan-penyesatan di muka bumi, dan penyesatan yang terlebih besar itu, ya. Nah, penyesatan yang terbesar itu dari mana, ya? Bahkan dari kalangan yang namanya percaya kepada Tuhan. Yahusua sendiri yang mengakui dia, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi tetap mereka datang dengan membawa nama Tuhan. Jadi seperti apa penyesatan yang dikatakan, ya? Namanya penyesatan, berarti pemberitaan yang akan mereka beritakan itu adalah firman Tuhan, ya. Pemberitaan yang akan mereka nyatakan itu adalah firman Tuhan, karena mereka datang dengan memakai nama Tuhan dan mengakui kalau anak manusia itu, ya. Ini hal penting yang harus kita pahami. Makanya kalau siapa yang memisahkan, ya, antara anak manusia dengan Elohim, mengatakan itu dua pribadi yang berbeda, bertobat saudara, ya. Di sini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di sini ada tertulis akulah dia. Nah, akulah dia di sini apa pengertiannya? Aku di sini siapa? Dia di sini siapa? Nah, aku di sini berbicara Mesias dan dia di sini berbicara Elohim,
Ya, jadi artinya penyesat itu datang mengakui Yahosua juga sebagai Tuhan. Ya. Sebagai Bapa, ya. Namun mereka menyesatkan. Bagaimana cara mereka menyesatkan? Ya, ingat, penyesat itu adalah mereka yang merubah isi kemurnian daripada firman Tuhan. Makanya jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambah-tambahi apa isi daripada firman itu, sebab itu akan menjadi penyesatan di akhir zaman. Dan itu sangat banyak, ya. Apakah banyak yang mengurangi dan menambahi? Banyak sekali, ya, sangat banyak, ya. Nah, inilah penyesat yang Tuhan katakan. Jadi ingat, ya, jangan biarkan dirimu tersesat atau disesatkan, ya, oleh penyesat-penyesat, ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Coba kita hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah kita telah mendengar banyak deru perang dan kabar-kabar tentang perang? Sudah, ya. Jadi makanya nonton berita itu jangan hanya nonton film-film doang, ya. Film lucu-lucu atau apa. Kalau memang buka handphone, buka berita-berita penting. Ini deru perang sudah mulai dikumandangkan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini mereka sudah mulai unjuk gigi nih, ya. Coba kita lihat, saya tidak bisa sebutkan nama di sini, ya. Antara bangsa-bangsa yang besar dengan yang perekonomian kuat, ya, dengan yang militernya kuat, segala macam, mereka sekarang sedang menonjolkan diri mereka, ya. Dan mereka sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang berkuasa, ya, yang akan menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dalam artian berkuasa, ya. Jadi orang-orang yang hendak berkuasa sedang berdiri di muka bumi ini, ya. Nah, jadi deru perang itu telah kita dengar. Kita lanjut, apalagi yang akan terjadi, ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, ya. Harus terjadi. Ngeri, ya. Tuhan telah bernubuat kalau itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya. Jadi kalaupun kita melihat ada perang, kalaupun kita melihat segala sesuatu kesusahan, ingatlah Tuhan telah nyatakan itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya. Jadi seperti apa nanti kesudahannya? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah dimulai, sudah. Kita melihat bangsa-bangsa yang sedang berperang sekarang. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, jangan engkau merasa di zona nyaman, ya. Apakah bangsa kita ini aman? Saya katakan kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Dan banyak juga desas-desus yang kita dengarkan, ancaman-ancaman dari beberapa wilayah bahkan yang mengancam untuk menguasai wilayah kita ini, ya. Saudara harus dengar itu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengungkapkan ini di sini, ya. Segera rumah doa sudah akan kelar. Kita akan zoom, ya. Di sana saya akan bukakan semua bangsa-bangsa ini siapa saja, saya akan bukakan. Ya. Apalagi yang dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, ya. Apakah kelaparan sudah dimulai? Sudah. Saya ingat pimpinan negara kita tahun lalu, ya, dia berpidato bulan 9 kalau nggak salah, atau bulan 11, ya. Apa yang dipidatokan, ya? Sebanyak berapa ratus juta yang dia katakan di seluruh dunia, sekitar 300-an juta, ya. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi beliau yang berpidato, ya, itu sudah terkena dampak kelaparan di seluruh penjuru bumi. Makanya di sana beliau katakan, mari semua, ya, bertani, katanya, ya, bertani. Jadi terima kasih
buat beliau menganjurkan bertani. Kami juga belajar untuk hal itu. Tetapi makasih, bukan semata-mata hanya karena anjuran beliau, tetapi karena Tuhan pun berfirman kepada kami, ya. Jadi beberapa saudara-saudara kita di seluruh penjuru bumi, bahkan jutaan, itu sudah terkena dampak kelaparan. Namun akan ada kelaparan besar-besaran yang masih akan terjadi. Saya ingat itu waktu Tuhan berfirman dan saya sampaikan kepada saudara, bahkan ini kelaparan yang sangat besar yang akan melanda seluruh bumi. Ya, bahkan yang belum pernah terjadi akan terjadi kelaparan ini. Ya. Nah, sebenarnya ini ada apa? Apa sudah perancangan? Apa sudah direncanakan? Nanti kita akan kupas di Zoom, ya. Nah, gempa bumi di berbagai tempat, ya. Nah, ada orang mengatakan, Bu, ya ini kan ada juga kaitannya dengan kecanggihan-kecanggihan mereka yang sudah bisa menguasai iklim atau membuat gempa segala macam. Saya hanya bisa katakan, sekalipun itu tangan manusia yang mengerjakannya, tetapi setidaknya itu telah dinubuatkan, ya. Nah, dan Tuhan tahu semua itu, ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, seperti apa zaman baru ini, ya? New World Order ini seperti apa kira-kira nanti, ya? Di mana tatanan dunia baru akan dikerjakan, ya. Total kontrol juga akan dinyatakan, ya. Pengontrolan penuh akan umat manusia, ya. Inilah yang dikatakan zaman baru. Nah, zaman baru ini seperti apa, saudara-saudara terkasih, ya. Saudara harus pahami itu supaya saudara tidak tertinggal akan pemberitaan-pemberitaan, karena anak-anak terang akan tahu bila mana Tuannya akan datang. Tetapi bagi orang-orang gelap, kedatangan Tuhan itu bagi mereka seperti pencuri. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena anak-anak terang itu akan bisa menghubungkan segala musim dengan penggenapan firman. 2016 Tuhan menghampiri saya. 2016 dia selalu berbicara dan membukakan akan hal-hal yang rahasia, ya, akan apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi jangan saudara berpikir banyak hal yang kami tahu itu dulunya itu dari mana, Roh Kudus yang langsung menyampaikan, ya. Tuhan langsung, kami tidak punya televisi, tetapi seringkali terlebih dahulu Tuhan membukakan, sama seperti, ya, tentang komunis yang akan berdiri. Tuhan lu yang akan menyampaikan, anakku, akan ada masa komunis akan berdiri. Engkau akan melihat komunis akan berdiri. Nah, saya melihat ternyata benar, ya. Nah, bahkan 2016 Tuhan bukakan ada seseorang dan dialah pintu gerbang dari Sodom Gomora di muka bumi ini. Karena dialah yang memprakarsai dosa itu dihalalkan di bumi ini. Dan inilah awal kekacauan bumi, ya. Nah, siapa itu? Saudara mungkin sudah tahu. Siapa yang menandatangani pertama sekali untuk menghalalkan LGBT? Dan itulah awal kemurkaan Tuhan, awal kegeraman Tuhan akan dunia ini, ya. Dan itu dimulai tahun berapa? Tahun berapa mereka mulai bisa dinikahkan, ya. Makanya alangkah ngerinya, alangkah mirisnya gereja-gereja yang menikahkan orang-orang yang seperti ini, ya. Jangan sampailah di Indonesia itu terjadi, ya. Tapi saya lihat di Indonesia dosa ini sangat merajalela, ya. Dosa LGBT bahkan di gereja-gereja yang katanya hadiratnya kuat banyak kami temukan, ya. Saya tidak perlu untuk membongkar di mana-mana saja kami temukan, tetapi ini sangat banyak terjadi. Bahkan ada yang kami tahu antara gembalanya dengan wakil gembalanya, ya, antara sesama pelayan dengan pelayan, ya. Dosa Sodom Gomora sampai pernah satu wilayah, ya. Saya ke Menara 2. Di saat di Menara 2 saya melewati satu kamar. Nah, saya bilang, ini kamar siapa? Ya, kamar para pengerja, kata ketua penjaga doa, ya, Menara Doa.
Pas berdoa Tuhan katakan kalau dosa Sodom Gomora di tempat ini dan mereka dibiarkan berdiri bahkan melayani. Saya sampaikan kepada ketua Menara Doa. Apa ada di sini? Ya secara roh dulu kalian mengenali. Ada yang kalian curigai. Mereka itu terikat dosa LGBT. Saya bilang ada. Mengapa kalian tidak berani menegur mereka? Karena kalau roh Tuhan penuh di dalam dirimu, kau tidak akan ada keraguan-raguan. Saya bilang, mengapa mereka masih diizinkan untuk melayani? Bahkan lebih ngerinya lagi, ada di gereja besar juga ini ya, seorang ibu tiri dengan anak tirinya. Ya, bahkan ini sudah berusia 50 sekian tahun. Bahkan dia sudah menjadi pendoa di gereja itu puluhan tahun. Tetapi ini bisa tidak terbongkar. Ya. Parah, oke, gereja tidak menikahkan yang seperti ini. Tetapi kenapa gereja tidak bisa menyenter yang seperti ini, tidak bisa melihat yang seperti ini? Ya. Kenapa kacamata mereka buram melihat ini semua? Karena apa? Sudah kurangnya kepekaan daripada anak-anak Tuhan untuk melihat dosa-dosa yang ada di dalam gereja. Saya pernah sampaikan kepada seorang yang terlibat dosa LGBT ya. Saat itu dia keluar dari gereja yang dulu pernah saya beribadah di sana hanya karena apa? Mereka ditegur dengan dosa LGBT-nya. Ya, akhirnya dia dengan pasangannya ini keluar. Nah, mereka beribadah di tempat lain. Dan saya tahu ini gereja besar di daerah saya ini ya. Sampai saya bilang, katanya di gereja itu sangat luar biasa hadirat. Katanya di gereja itu sangat luar biasa kepekaan akan roh. Tetapi kenapa kalian berdua tidak bisa disenter? Kalau kalian berdua itu terikat dosa LGBT yang tidak terpisahkan. Bahkan karena dosa kalian keluar dari gereja sana, pergi ke gereja lain. Tetapi alangkah disayangkan, bahkan gereja besar itu pun tidak bisa melihat dosa-dosamu, saya bilang. Saya tembak langsung dia. Karena memang benar ya. Sampai orang-orang tua pun dulu sudah dikumpulkan ya, untuk memisahkan mereka, tetapi mereka tidak terpisah ya. Bahkan ngerinya lagi ya, yang menuntun saya sendiri ya, bisa tidak dilihat oleh gereja itu kalau dia terikat dosa LGBT ya. Bahkan sesuai dengan kesaksiannya, sudah banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Wow. Ya. Di mana kepekaan gereja-gereja di saat ini ya? Kenapa dosa-dosa seperti ini tidak bisa disenter? Ya. Bukan kita tidak mengasihi mereka, tetapi jangan tertutup mata kita untuk melihat dosa ini sehingga menghalalkan mereka untuk bersama-sama ya. Beberapa waktu lalu kami ke daerah, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Apa yang terjadi ya? Kami tinggal di rumah seseorang. Ini baru kejadiannya ya. Nah, saya tidak tahu, setiap kami tinggal di rumah seseorang, bahkan yang tidak kami kenal, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan bukakan untuk keluarga itu ya. Dan ternyata apa saudara? Ibu ini hatinya sangat tulus ya. Dan dia mengenalkan saya dengan beberapa orang. Dan ternyata beberapa orang ini terikat dengan dosa LGBT ya. Dan itu Tuhan bukakan langsung. Karena saya langsung berbicara kepada mereka. Ini terlibat 3 orang. Saya bilang bahkan satunya ini ya, dia itu dipakai untuk berkhotbah di mana-mana. Saya sampai bilang sama dia, berhenti untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya. Dunia selama ini tidak melihatmu, tetapi hari ini Tuhan datangkan kami hanya untuk membongkar bagaimana dosa kalian. Saya bilang ya. Dia orang kepercayaan gereja, tetapi gereja tidak bisa melihatnya. Dan puluhan tahun dosa ini telah terjadi ya. Inilah visi misi kami, Tuhan hantarkan ke sana untuk membongkar dosa LGBT ini ya. Setelah itu terbongkar, bahkan luar biasa, pas kami udah mau pulang ya, Tuhan izinkan saya bertemu dengan satu orang terakhir. Dan tanpa perlawanan, dan dia pun akhirnya mengakui dan minta maaf ya. Jadi ibu ini tadi hanya sebagai media aku kenal dengan mereka ya.
Bayangkan puluhan tahun dosa itu ada dan gereja tidak bisa menyenternya. Ada apa? Karena sudah kebanyakan gereja-gereja hanya memikirkan fasilitas, mengabaikan kualitas. Sudah banyak gereja-gereja yang hanya memikirkan uang, uang dan uang. Ya, sudah banyak para hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan hanya memikirkan apa yang masuk ke perutnya untuk kelangsungan hidupnya. Akhirnya tertutup. Mau bagaimanapun jemaatnya dia tidak akan tahu. Saudara datang ke tempat ini, dibongkar semua. Ya. Mau saudara bersungguh-sungguh dalam hati, dibongkar semua. Ya. Jangankan dosa yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun Tuhan bongkar di sini. Ya. Yang suami istri pun berbicara tidak enak di kamarnya, sekalipun telinga saya tidak mendengar, tapi Tuhan bukakan itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di sini. Ya. Itu karena apa? Kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kita tidak ada memikirkan kekhawatiran akan dunia ini lagi. Ya. Makanya saya miris Tuhan hantarkan ke sana kemari hanya untuk melihat dosa-dosa ini. Saya melihat ya, ada yang katanya hamba Tuhan tetapi uang-uang saja dalam pikirannya. Sulit saya menemukan yang benar-benar murni sebagai hamba. Saya sering katakan kepada mereka, kalian siap gak kalau sekiranya ada yang mengutus kalian pergi ke NTT? Nggak ada dikasih uang segala macam. Aduh, mikirlah Bu, ini udah hamba Tuhan loh. Mikir, saya bilang, bagaimana dengan saya? Saya tidak melihat dia. Dia hanya berfirman, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nggak ada uang di tangan, saya bilang. Tapi saya percaya dia Tuhan. Buktinya bisa. Bahkan ketemu Bapak, saya bilang, bisa loh. Saya bisa kasih ATM saya sampai saya gituin. Ada enggak isinya itu? Saya bisa pulang dari sini atau tidak? Kalau secara daging, mungkin saya akan katakan enggak bisa karena enggak ada uang, saya bilang. Tetapi saya akan pulang dari sini dan Bapak akan mendengar. Bahkan saya masih berkeliling ke beberapa wilayah. Karena apa? Elohim yang memerintahkan. Jadi jangan Bapak pikir saya pergi kemana-mana itu diundang gereja, diundang siapa. Enggak ada yang mengundang saya. Tuhan yang memerintahkan pergi ke sana. Tetapi benarlah dia Tuhan. Setiap saya kemana-mana tidak pernah terlantar. Ya, sekalipun alamat yang saya tuju tidak ada, kemana mau ngapain saya di sana? Satu contoh, pergi ke Lombok katanya, tidak ada alamat yang saya tuju di Lombok. Ya, tetapi Tuhan hantarkan saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai. Kami tidak terlantar di sana. Ya, bahkan kami dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang benar-benar menerima kedatangan kami yang kami tidak kenal sama sekali. Sebelumnya pun kami tidak kenal. Bahkan jangankan tidak kenal ya, chattingan seperti saudara mengikuti ibadah ini pun belum pernah. Dia kenal saya pun tidak ya. Tapi kasih mereka saya acungkan jempol. Luar biasa. Dan hati mereka pun saya acungkan jempol ya. Ya, semoga ibu itu mendengar ya. Salam untuk ibu Yanti dan Pak Olis. Terima kasih buat sambutannya bagi kami di Tanah Lombok ya. Jadi luar biasa kasih mereka ya. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Tolong gereja-gereja jangan buta dulu. Lihat ya, sisi kiri kanan. Saya banyak menemukan yang seperti ini. Bahkan ada seorang hamba Tuhan besar yang cukup terkenal di Indonesia. Saya kenal dengan karunia Nabi yang mereka pakai. Saya kenal dengan sekretarisnya. Saya miris. Mirisnya kenapa? Kok bisa ya? Seorang yang katanya sekretaris daripada seorang hamba Tuhan, bahkan dia besar. Kenapa dia tidak peka dengan sekretarisnya sendiri? Saya bilang. Karena sekretarisnya ini banyak hal yang harus dirongrong dari karakternya. Ya. Dan itu semua banyak yang mengakui. Bahkan penjaga menara 2 pun mengakui hal itu gitu. Kenapa Bapak itu tidak bisa melihat ini? Saya bilang, sementara dia cukup terkenal intim kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa dilihat staf-stafnya ini semua? Saya bilang, seharusnya ya Roh Kudus itu berbicara. Bahkan karunia Nabi ya, karunia Nabi yang dipakai melalui mereka loh, suara Tuhan yang akan disampaikan di dalam gereja. Saya pernah disirami minyak urapan itu katanya, sampai 1 botol ini ya disirami. Hanya saat itu karena apa?
saya kepenuhan di dalam satu gereja, pengalaman ini ya. Supaya jangan terlalu gampang saudara untuk ngejudge seseorang. Jangan terlalu merasa hebat dengan karunia Nabi yang kau peroleh. Jangan terlalu hebat dengan karunia-karunia yang kau peroleh. Dan ini pembelajaran bagi saudara ya. Saat itu Tuhan perintahkan saya ke satu tempat. Di saat Tuhan perintahkan saya ke satu tempat ya, tiba-tiba tubuh saya getar hebat ya. Keluar langsung dari mulut saya, kuduskan Bahtera, kuduskan Bahtera. Karena kalimat itu saya ditarik. Saya dibawa ke satu ruangan. Ya, saya dibawa ke satu ruangan. Ya. Saya kira entah ngapain. Karena kan saya sadar loh. Ya, saya bukan kesurupan. Kalau kesurupan nggak sadar. Di saat sampai di sana saya diliatin, ditanyain banyak hal. Henny Situmorang kan pakaiannya putih-putih. Ya, kenapa putih-putih? Ini dinas bagi saya anggap dinas bagi saya. Ya seperti polisi punya dinas. Di dalam dinasnya ya dia ada hukum dalam dirinya kan gitu. Jadi ini hanya sebatas dinas saja yang saya pakai ya. Kalaupun ada cerita di dalamnya ya saya dengan Elohim. Seperti itu ya. Nah, bukan berarti saya bilang sama saudara saudara harus pakai putih-putih. Enggak. Karena nggak ada tertulis semua umat Tuhan harus berpakaian putih. Walau ada di sana dikatakan kan kalau umat kudus nanti akan berpakaian putih, artinya itu kesucian hati kan gitu ya. Nah, saya pakai pakaian putih. Mereka bertanya kenapa saya pakai pakaian putih. Saya katakan ya saya senang saja. Saat itu gaya mereka, hello Henny kayak gini. Gaya langsung seperti itu, hello Henny dengan kepala goyang seperti joget India ya. Roh Kudus itu full color katanya ya. Mereka pun bergaya, kita mau selfie seperti ini, kita mau bagaimana, Roh Kudus itu keren kata mereka seperti itu. Saya kaget. Karena yang saya tahu, kalau dia benar-benar nabi Tuhan pakai, ada ciri khusus dari dia. Ya. Akan ada ciri khusus ya. Nah, dari cara bicaranya, dari kehidupannya, nabi itu tidak ada bahasa-bahasa dunia atau apa, udah sulit. Jadi mereka masih bergaya, hello Henny, Roh Kudus itu keren full color katanya. Kita bebas mau pakai warna apa saja katanya. Kita mau selfie seperti ini dipraktekin lagi. Sementara saya yang setelah bertobat di dalam Tuhan, saya yang tadinya selfie 20 kali satu hari nggak pernah selfie lagi, ya kan? Kenapa dibilang selfie lagi ya kan? Udah di dalam Tuhan. Ini sudah daging yang sudah saya matikan. Ini malah di sini karunia nabinya kita mau selfie, kita mau, saat itu ada topi-topi bulatnya, kita mau seperti ini, katanya dipraktekin lagi, ya. Dan dikatakan di sana, di sorga lemari kita besar. Kita punya banyak pakaian katanya. Ada pakaian menari, ada pakaian perang. Di situ udah ganjil. Kenapa saya katakan ganjil? Di sorga tidak ada perang lagi, ya. Itu sudah hidup kekal. Jadi tidak ada pakaian perang lagi di sorga yang akan dipakaikan ke kita. Mau memerangi siapa lagi kita di sorga, ya. Itu sudah satu kalimat, satu perkataan yang ganjil yang terucap dari seorang mulut yang katanya karunia kenabian. Supaya saudara selidiki, kalau saudara karunia kenabian, perhatikan ya, ada ciri khusus dari seorang yang namanya karunia kenabian. Dia tidak akan sama dan serupa lagi dengan dunia ini. Pasti ada perbedaan ya. Nah, kemudian berbagai pertanyaan diberikan kepada saya. Jadi dibilang, bukan mau pelepasan ini katanya. Ya siapa yang mau pelepasan? Saya bilang gitu ya kan. Kamu mau didoakan? Ya saya mau gitu ya kan. Siapa yang tidak mau didoakan? Jadi waktu didoakan, Roh Kudus tahu hati mereka mau mendoakan itu. Apakah mereka benar-benar mendoakan sebagai peneguhan kita sesama hamba Tuhan, atau di dalam pikiran mereka ada sesuatu yang aneh? Ya. Saat itu saya berdoa, saya lipat tangan, ya, mulut saya ditawan senyum. Dan ini telah berapa kali Tuhan taruhkan di saat orang-orang yang hendak mendoakan saya mau menengking, mulut saya ditaruh tersenyum. Sebenarnya di dalam hati bahkan udah seperti pegel sebenarnya, gini terus. Bayangkan selama doa saya seperti itu dan doanya lama. Coba saudara seperti itu, gini, pegel kan di sini. Tapi saya tidak bisa menggerakkan lagi. Karena apa?
tubuh ini sudah dikuasai, diliputi oleh kuasa ilahi, ya. Saya senyum terus, ya. Apa yang mereka katakan? Oh, ini keras roh yang ada padanya. Nah, udah diminyakin semua. Aduh, banyak banget minyaknya, ya. Tapi saya tetap diam. Di hati saya sudah menjerit dan menangis. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan setetes air mata pun keluar dari mata saya. Karena tidak 1-2 kali saya diperlakukan oleh yang katanya gereja-gereja besar di Indonesia ini. Di saat ketemu saya pasti dilakukan hal yang sama. Keren ya. Di mana pengenalan itu, ya? Akhirnya diambil botol minyak. Dituangkan di atas kepala saya. Dan apa yang dikatakan? Di situ saya mencucurkan air mata tetapi tertahan di dalam. Mulut saya hanya ditawan tersenyum. Apa yang mereka sampaikan? Roh tenung keluar, katanya. Coba. Mereka menyampaikan hal seperti itu. Saya bilang, saya diingatkan Nabi apa itu yang ditaruhkan roh dusta dalam mulutnya. Saya bilang, Tuhan, ini cukup terkenal di Indonesia ini. Ya, dengan tarian mereka, dengan apa. Inilah kualitas karunia Nabi yang mereka pakai, Tuhan. Bagaimana kelangsungan daripada pelayanan itu? Apa tidak banyak nanti kepalsuan yang akan terjadi? Jadi di dalam saya menangis. Nah, jadi mereka tengkingin segala macam, mereka tengkingin, ya. Akhirnya mereka capek sendiri. Selesai. Sudah selesai? Saya bilang, sudah Bu, sudah. Saya hanya bilang apa? Karena mereka katakan kan roh tenung, roh setan. Seperti itu, saya ditengkingin. Yang saya tahu, Bu, jikalau roh Tuhan ada pada kita dan kita mendoakan seseorang dan kita katakan seseorang itu ada roh setan, maka di dalam nama yang kudus roh setan itu akan tunduk, saya bilang. Hanya itu yang saya katakan. Artinya apa? Roh apa yang ada pada mereka? Jikalau mereka menganggap roh setan ada pada saya, kenapa tidak ada manifestasi-manifestasi? Ya, yang ada mereka tertunduk malu. Tetapi saya ingat waktu saya keluar dari pintu, mereka katakan, dalam nama Yesus, katanya, kami yakin dan percaya kami akan bertemu dengan Ibu Heni Situmorang tidak dengan pakaian putih lagi, dalam nama Yesus, katanya seperti itu, ya. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Saya bertemu dengan mereka ada 2 kali dan saya tetap dengan pakaian putih. Berarti roh Tuhanlah yang ada pada saya. Sengaja saya menyapa mereka, ya. Ada satu konferensi saya sengaja ikut, ya, untuk melihat apa yang Tuhan mau nyatakan. Ketemu mereka. Pas mereka jalan, saya masih dengan koper itu, ya. Mereka ada 2 orang, tadinya kan 3, ada 2 orang. Salam Ibu, selamat siang, saya bilang, dengan pakaian putih. Berarti siapa yang menang? Roh Tuhan ada pada kita. Karena doa mereka, saya bertemu dengan mereka tidak pakai pakaian putih. Nah, katanya itu tandanya kalau saya itu bukan dari Tuhan. Nah, berarti saya dari Tuhan. Makanya mereka tetap bertemu saya dengan pakaian putih, ya. Dan bertemu sekali lagi di Jakarta, ya. Di satu momen ada acara, saya diundang, ya. Dan saya berbicara di sana dan saya melihat ada orangnya di situ. Tetapi saya mengasihinya. Tetapi inilah yang saya ceritakan, ya, supaya menjadi gambaran kepada saudara. Jangan terlalu gampang menyatakan sesuatu dari Tuhan kalau itu bukan dari Tuhan. Karena seorang nabi yang menyampaikan sesuatu dari Tuhan ternyata tidak, maka nabi itu pun akan mati. Ingat yang tertulis di dalam Yeremia yang saya sampaikan kemarin itu. Tuhan berfirman, engkau akan dilepaskan dari kelaparan, engkau akan dilepaskan dari perang, katanya. Bahkan Tuhan katakan apa? Itu hanya rekaan hati mereka sendiri yang ada. Aku tidak berfirman kepada mereka, kata Tuhan. Dan mereka pun akan tertimpa, baik anak mereka, entah siapanya lagi dikatakan, mereka pun akan tertimpa perang itu, katanya. Wow, ya. Jadi tidak sembarangan suara-suara Tuhan. Jadi kalau ada seseorang menyampaikan kepadamu ada pesan Tuhan, dengarkan, lihat buahnya. Kalau masih cinta akan uang, kalau masih kedagingannya kuat akan dunia, kalau mulutnya masih belum bisa ditahan, ya, untuk memperkatakan segala sesuatu dengan emosi atau apa, belum, ya.
Karena seorang yang benar daripada Tuhan, untuk melihat dia palsu atau tidak, maka lihatlah dari buahnya. Ya, hanya dari buahnya kita melihat orang tersebut, apakah dia benar dari Tuhan atau tidak. Makanya kalau ada mengatakan ada pesan Tuhan, jangan terlalu gampang. Sedihnya saya waktu saya ke NTT, suara Tuhan katanya itu seperti diperjualbelikan, jadi punya tarif. Ya, apa bedanya? Jadinya mereka yang katanya mendengar suara Tuhan menyamakan itu dengan perdukunan. Ya, nggak ada istilah tarif-tarif. Saya juga melayani saudara saya dengan ketulusan, ya, tanpa ada tanpa ada niat di dalam hati supaya saudara memberkati atau apa, tidak. Ya, saya berdiri di sini itu semata-mata saya hanya taat akan Tuhan. Masalah berkat atas hidupku itu urusan Tuhan. Ya, masalah bagaimana kami akan dilengkapi, dipenuhi di sini itu urusan Tuhan. Ya, kalau saudara digerakkan untuk memberkati pelayanan ini, itu urusan saudara dengan Tuhan. Saudara digerakkan untuk menyerahkan yang namanya persembahan atau persekutuan, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi saya tidak pernah menyinggung kepada saudara. Ya. Karena apa? Saya tulus untuk melayani saudara di sini. Ya. Tugasku saya lakukan sebagai hamba untuk menjelaskan, untuk memberitahukan pesan-pesan Tuhan kepada saudara. Itu tugas saya. Ya. Lakukan tugas saudara kepada sesama. Lakukan tugas saudara kepada siapapun, ya, baik hamba Tuhan, baik sesama saudara, baik orang-orang miskin segala macam. Lakukan tugas saudara, karena saya pun melakukan pekerjaan itu, ya. Fakir miskin, ya, orang-orang susah, semampu saya akan berkati mereka. Sekalipun hidup kami pas-pasan, ya, tetapi kalau Tuhan sudah berfirman berkati, saya akan tetap berkati, ya. Nah, jadi orang yang benar-benar mendengar suara Tuhan itu tidak ada niatnya yang lain untuk mengenal seseorang, tidak akan ambil untung itu, dan tidak akan menjaga-jaga hati. Mau itu orang kaya atau apa, rangkul, ya, dia orang susah dicuekin, nggak ada, ya. Mau saya tahu saudara kaya atau bagaimana, yang namanya pesan tetap pesan. Ya, mau saudara juga sudah pernah memberkati, bahkan satu contoh puluhan juta yang saudara berikan ke tim ini, kalau satu contoh itu teguran, saya akan tetap berikan teguran, ya. Karena saya tidak takut, sekalipun saudara satu contoh, saudara sakit hati karena teguran itu sehingga saudara tidak memberkati, itu tidak masalah bagi saya. Karena masalah itu bagi saya jikalau saya tidak menyampaikan pesan Tuhan. Itu, ya. Seperti yang saya bilang, hidup kami semua yang ada di sini itu tanggung jawab Tuhan, dan itu kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran. Saya tidak mau khawatir. Yang penting ada Tuhan berikan berkat-berkat melalui saudara, itu kami pergunakan untuk kebutuhan, ya, untuk perbendaharaan di rumah Tuhan, itu saja, ya. Dan kami pun disiplin dalam pengelolaan. Gak ada istilahnya kemewahan atau apa, tidak. Bahkan benar-benar sederhana, ya. Kalau Pak Herbin udah tahu lah itu, Ibu Amelia, siapa yang udah pernah ke sini sudah melihatlah bagaimana keadaan di sini, ya. Oke, kita lanjut tadi. Jadi tadi ayat 8, terlalu panjang kita cerita. Kita masuk ke ayat saya ulangi ayat ke-8 tadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kesusahan itu, ya, kesusahan, perang, kelaparan itu masih permulaan penderitaan, ya, menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, ya. Sama kejadiannya waktu di Enjus kemarin itu. Saudara pun menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Karena saya katakan kepada saudara, cairan-cairan itu sebenarnya satu senjata untuk membunuh saudara secara perlahan-lahan, ya. Makanya kalau saudara memaksa, kamu pergilah, ya, karena saudara takut nanti tertular atau apa segala macam, saudara pun membujuk dia, maka itulah saudara menyerahkan saudaranya untuk dibunuh.
ya. Jadi terlebih nanti tanda bilangan itu, karena di film New World Order 2013 itu ya, bahkan orang tuanya menyerahkan anaknya supaya anaknya menerima tanda bilangan itu. Makanya di masa itu banyak orang yang akan murtad. Pada akhirnya apa? Karena tersiksa, ya, perut sudah keroncongan, anaknya kelaparan. Akhirnya mereka murtad dengan apa? Ya sudahlah, kita tanda tangani saja, kita terima saja. Ya, makanya saya katakan di zaman itu, ya, pahlawan pun gentar. Karena yang namanya manusia berbicara perut gentar, ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi akan banyak orang yang murtad, yang katanya hamba Tuhan pun, yang katanya kuat berintim di dalam Tuhan. Kalau tidak tiap hari saudara bersekutu kepada Tuhan, maka saudara tidak akan kuat. Makanya setiap hari, itu tadi pesan itu yang Tuhan katakan ya. Saya akan baca ulang dulu satu kalimat itu ya. Berilah hatimu sepenuhnya akan aku mulai hari ini. Sebab hari itu sungguh besar aniaya akan umat kudus. Artinya kalau kita tidak tiap hari bersekutu kepada Tuhan, tidak tiap hari memberikan hati kepada Tuhan, maka kita bisa murtad. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain.
pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.